Banyak kaum wanita nusyuz kepada suami, yang artinya membangkang dan bersikap buruk kepada suaminya. Para ulama bahkan memberikan definisi bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami. Istri tidak menjalankan kewajiban taat kepada suami. Dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan perbuatan nusyuz, dalam artian bersikap tidak baik, sebenarnya bisa bersumber dari suami kepada istri, atau sebaliknya, tetapi yang terkenal adalah sikap buruk yang bersumber dari istri kepada suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sikap istri yang tidak bersyukur kepada suami merupakan sebab banyaknya wanita masuk neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku. Ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka kufur, mengingkari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah mereka kufur, mengingkari Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita, istri, dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkannya darimu, dia berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengapa wanita yang paling banyak menjadi penghuni neraka? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Berkatalah seorang wanita yang cerdas di antara mereka, mengapa kami sebagai penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan kalian. Wanita tersebut berkata lagi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kurang akal karena persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Inilah makna kekurangan akal. Dan seorang wanita berdiam diri selama beberapa malam dengan tidak sholat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena haid. Inilah makna kekurangan dalam agama. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tahawi, dan Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut, dijelaskan bahwa di antara penyebab wanita banyak menghuni neraka karena beberapa sebab, yaitu 1. Sering melaknat dan mencela. 2. Kufur terhadap suami, artinya tidak memenuhi kewajiban suami, tidak bersyukur terhadap pemberian suami, dan mengingkari kewajiban suami yang mana hal ini merupakan dosa besar. 3. Akal wanita kurang apabila dibandingkan laki-laki, termasuk dalam ketepatan dan daya hafal. Wanita memiliki kepekaan emosional yang sangat tinggi. Oleh karena itu, biasanya dia lebih banyak menggunakan perasaan daripada akalnya. 4. Amal wanita lebih sedikit dibandingkan laki-laki umumnya karena wanita harus mengalami haid yang menyebabkan mereka tidak dapat sholat dan berpuasa. Namun demikian, rahmat Allah Ta'ala begitu luas, maka para wanita muslimah dapat melakukan amalan-amalan yang dapat menjauhkan diri dari neraka. Amalan-amalan tersebut diantaranya adalah 1. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Tauhid merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, suatu saat saya dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Mu'adz. Saya menjawab, aku selalu menyambutmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu 3 kali, dan saya jawab 3 kali juga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hamba? Saya menjawab, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hamba adalah mereka mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian beliau berjalan beberapa saat dan berkata, wahai Mu'adz. Dijawab, aku selalu menyambutmu.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Tahukah kamu apa hak mereka atas Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka melakukannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka." HR Al-Bukhari. 2. Bersedekah dan bertutur kata yang baik. Seperti yang dijelaskan pada hadis di awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita untuk bersedekah agar terhindar dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lindungilah diri kalian dari neraka meskipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Jika tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Memperbanyak istighfar. Istighfar adalah kalimat untuk memohon ampun yang ringan diucapkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillahi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. 4. Bersabar dan mendidik dengan baik apabila dikaruniai anak perempuan. Memiliki anak perempuan bukanlah suatu kehinaan seperti pada masa jahiliyah, namun merupakan karunia dari Allah sebagaimana anak laki-laki. Anak perempuan semestinya diperlakukan dengan baik sebagaimana anak laki-laki. Wanita berperan besar dalam melahirkan generasi Islam yang hebat, maka hendaknya wanita menaruh perhatian besar pula dalam hal mendidik anak ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar atas mereka, memberikan makan, minum, dan pakaian untuk mereka dari usahanya, sungguh mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat." Hadits riwayat Ibnu Majah dari hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu disyahihkan Al-Albani dalam Syahih Ibnu Majah. 5. Menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, dan taat pada suami. Walaupun ditetapkan bahwasanya wanita banyak sebagai penghuni neraka, Allah juga bukakan pintu surga selebar-lebarnya bagi wanita. Bahkan, dari 8 pintu surga yang ada, wanita syalihah bebas memilih pintu surga yang ia suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban.